رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جدك الدنيا وضارتها ومن علومك الرحم والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, halaman 403 bab 3 judulnya Fasakh 403. Bab 3 Fasakh sudah ketemu ya, halaman 403. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Terlepasnya tali ikatan sebuah pernikahan bukan hanya lewat jalan cerai, melainkan ada banyak jalan yang berbeda-beda, baik tata caranya, penyebabnya, ataupun hukum-hukum yang terkait sebagai konsekuensinya. Maka bila kita kumpulkan hal-hal yang bisa menyebabkan tercerainya tali ikatan pernikahan itu, antara lain fasakh, khulu', ila, li'an, zihar, hilang, dipenjara, dan kematian. Jadi selain dari yang cerai, ya, cerai nomor 1, yang kedua fasakh, 3 khulu', 4 ila, 5 li'an, 6 zihar, 7 hilang, 8 dipenjara, 9 kematian. Ada 9 hal-hal yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Nah, pada bab ini kita akan bahas tentang fasakh sebagai salah satu metode putusnya ikatan pernikahan antara suami istri. Kita mulai dari A, pengertian. Secara bahasa, kata al-fasakhu bermakna menghapus, membatalkan, memisahkan. Tapi kalau secara istilah dalam ilmu fikih, al-fasakhu oleh para ulama didefinisikan oleh Ibnu Najim dan As-Suyuti sebagai halu irtibatil aqdi. Halu melepas, atau hilu bisa juga, irtibat ikatan, al-aqdi akad. Jadi orang sudah berakad, akad itu ya, kita bahasa Indonesia ikat gitu ya, dalam bahasa Arabnya akad. Kalau di dalam surat Al-Falaq itu kan gimana bunyinya, orang yang meniup pada tali yang berakad ya. Pulau min falaq min syarri ma falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati
uqad. Hukmul aqdi, hukum akad, minal asli, dari asalnya, ka'an lam yakun, seolah-olah akad nikah itu tidak pernah terjadi. Beda dengan cerai. Kalau cerai itu tidak mungkin dilakukan kecuali ada akad nikah dulu. Nikah baru cerai, nikah lagi, cerai lagi. Nah, kalau fasad justru pernikahan itu tidak diakui, jadi dia bukan cerai. Kalau cerai mengakui pernikahan baru kemudian dilepas. Tapi kalau fasad judulnya adalah tidak mengakui pernikahan itu pernah terjadi, sehingga statusnya yang laki bukan muda, yang perempuan bukan janda, yang laki tetap perjaka, yang perempuan tetap perawat, karena pernikahan mereka dianggap tidak pernah ada. Itu namanya fasad. Jadi mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi. Seperti juga Az-Zailai mendefinisikan al-fasqu, qalbu kulli wahidin minal iwadaini li sahibihi, mengembalikan pembayaran atau iwad, mengganti dari masing-masing pihak, dikembalikan semua, seolah-olah akad nikah itu tidak pernah terjadi. Nah, itu pengertiannya. Kemudian kita masuk kepada yang B, hakikat fasad dan konsekuensi hukumnya. Jadi dari definisi di atas, maka kita bisa buat persamaan sekaligus perbedaan antara fasad dengan talak. Ya. Fasad adalah pembatalan pernikahan yang sudah terlanjur terjadi, seolah-olah tidak pernah terjadi pernikahan sebelumnya. Sedangkan talak bukanlah pembatalan pernikahan, melainkan menyudahi hubungan pernikahan yang memang sudah berjalan, tapi sampai di situ kemudian selesai. Ya. Jadi pertama, persamaan antara fasad dengan talak, ya sama-sama memutus hubungan pernikahan antara suami dengan istri, itu kesamaannya. Sehingga setelah fasad atau talak, keduanya secara hukum ya sudah bukan lagi pasangan suami istri, itu persamaannya. Nah, tapi perbedaannya ini yang menarik, ya. Meski fasad dan talak sama-sama memisahkan hubungan pernikahan antara suami istri, namun status dan konsekuensi hukum yang mengikuti di belakangnya berbeda. Kalau diibaratkan dengan sewa menyewa rumah, maka fasad itu ibaratnya ya membatalkan sewa rumah sehingga uang dikembalikan, dan pihak penyewa mesti mungkin ya sempat menempati rumah itu sehari, 2 hari, 3 hari, tapi setelah fasad tentu sudah tidak lagi menempati rumah sewaan. Ya, dalam hal ini yang terjadi dalam fasad adalah batalnya perjanjian sewa menyewa. Nah, sedangkan talak kalau diibaratkan dengan sewa rumah, ya, adalah tidak meneruskan sewa atau tidak memperpanjang kontrak rumah setelah sebelumnya telah terjadi sewa menyewa sekian lama. Ya, kalau kos-kosan biasanya bulanan, tapi ada juga sewa rumah tahunan, gitu ya. Nah, kalau talak ibaratnya orang sewa rumah sudah habis masa kontraknya, tidak diperpanjang, tapi selama ini sudah berjalan, gitu ya. Sedangkan fasad udah jadi, udah deal, bahkan udah bayar, udah nempatin, tapi dibatalkan, nggak jadi. Berarti walaupun sudah sempat nginep di rumah itu barang beberapa hari, tapi ada kesepakatan untuk dibatalkan, duit kembali, rumah dilepas, ya. Nah, dalam hal ini yang terjadi dalam talak adalah tidak diteruskannya perjanjian sewa menyewa. Maka apabila terjadi kasus di mana sepasang suami istri berpisah
berpisah dengan cara fasakh dalam perkawinan mereka, secara hukum seolah-olah mereka belum pernah menikah sebelumnya. Nah, itu intinya di situ. Kemudian kalau kita bandingkan dengan talak, ya, fasakh itu fasakh yang fasakh tidak hanya datang dari pihak suami, ya. Berbeda dengan talak yang hanya bisa dilakukan oleh suami kepada istrinya. Fasakh bila dilakukan oleh pihak suami bisa dilakukan oleh pihak suami dan juga oleh pihak istri, dan bisa juga datang dari pihak ketiga, qadhi atau hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Misalnya pada kasus di mana istri merasa suami telah menyembunyikan aib tertentu yang menurut istri sangat tidak bisa dibenarkan, ya, maka istri dalam hal ini berhak mengajukan fasakh. Dan dalam kasus misalnya pasangan suami istri yang sudah resmi menikah ternyata terbukti bahwa keduanya punya hubungan saudara sepersusuan, sama-sama menyusu pada seorang wanita yang sama, ya, maka dalam hal ini fasakh dilakukan oleh hakim atau qadhi. Jadi bedanya kalau talak itu hanya dari suami kepada istrinya. Tidak bisa istri itu menceraikan suami, itu nggak bisa. Wahai suamiku, kamu saya talak, itu nggak ngaruh, nggak ada gunanya, tidak berdampak secara hukum. Yang bisa melakukan talak adalah suami pada istrinya. Nah, tetapi untuk fasakh itu bisa dari suami ke istri, bisa dari istri ke suami, bahkan pihak ketiga dalam hal ini qadhi atau hakim juga bisa membuat hubungan mereka menjadi batal, ya. Kemudian yang B, fasakh tidak mengenal fasakh 1, 2, dan 3, yaitu ada dari talak, ya kan? Dalam perkara talak, syariat Islam membatasi talak itu hanya 2 kali yang masih boleh dirujuk atau menikah ulang. Sedangkan talak yang ketiga kalinya membuat pasangan suami istri kan sudah tidak bisa lagi merujuk. Nah, dalam fasakh, syariat Islam tidak mengenal hitungan fasakh 1, fasakh 2, atau fasakh 3, itu tidak ada. Sekali fasakh, ya sudah, pernikahan di antara mereka dianggap tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Nah, tapi yang nomor C ini yang penting jemaah sekalian. Fasakh membutuhkan sebab tertentu. Ini poin penting. Di dalam kasus talak, ya, secara hukum suami berhak menjatuhkan talak pada istrinya meski tidak punya alasan tertentu atau tanpa harus menyebutkan alasannya. Bahkan para ulama mengatakan talak itu walaupun diucapkan tidak sengaja, main-main, bercanda, tapi jatuh talaknya itu walaupun cuma dia mengucapkan secara main-main saja, artinya tidak ada sebab, ya, tidak harus menyebutkan kamu saya cerai karena kamu begini, nggak perlu, ya. Bahkan tidak pakai alasan pun talak itu jatuh, asalkan diucapkan atau diikrarkan. Itu kalau talak. Nah, kalau fasakh tidak bisa, ya. Pihak-pihak yang mengajukan fasakh, baik itu suami ataupun istri ataupun qadhi, semua harus menyebutkan sebab dan alasan dijatuhkannya fasakh itu, agar fasakh itu menjadi sah dan diterima dalam syariat Islam. Ya, nanti akan kita bahas apa saja yang bisa menjadi penyebab fasakh. Tapi harus disebutkan sebabnya apa. Kalau cerai disebutin boleh, nggak disebutin nggak apa-apa, asalkan sudah ikrar, ya sudah jatuh talaknya. Kemudian yang D, fasakh tidak memberikan hak-hak tertentu kepada istri. Ya, dalam kasus talak, istri yang ditalak itu punya beberapa hak
yang menjadi kewajiban suami. Ya misalnya harus dikasih mut'ah, ya bahasa kitanya semacam uang kerahiman atau uang, ya kalau orang kerja di PHK dapat pesangon gitu ya. Itu ada semacam kewajiban walaupun nilainya dikembalikan kepada urf atau kesepakatan. Tapi ada istilah suami memberi harta dalam jumlah tertentu kepada istrinya kalau itu talak. Tapi untuk fasakh enggak ada, ya. Namun dalam kasus fasakh hak-hak itu tidak ada. Di antara hak istri yang dicerai adalah mahar, ya bisa dapat mahar, mut'ah, nafkah, iddah dan lain-lainnya, ya. Dalam kasus talak itu ada mahar, ya. Mahar dari pihak suami kepada istri yang belum lunas apabila sudah terjadi nuhur, maka suami wajib melunasinya. Walaupun ini aneh buat kita ya, udah nikah, udah mau cerai, mahar belum lunas. Ini memang kebangetan juga ya. Di kita nggak ada cerita kejadian udah nikah, udah mau cerai, mahar belum lunas. Lu kemana aja kagak bayar-bayar gitu kan? Karena kalau di kita ada orang bayar mahar seperangkat alat sholat kan ngapain pakai ngutang segala? Kan cuman istilahnya cuman 100.000 itu udah cukup, itu beli sejadah, kena apa dan sebagainya, kan sederhana. Yang beda kalau di maksudnya di negeri Timur Tengah, di Arab, karena mahar itu mahal, bisa seharga rumah, bisa seharga kendaraan dan seterusnya, puluhan juta bahkan ratusan. Sehingga di Mesir misalnya rata-rata orang nikah itu kredit Pak, nikah kredit. Nggak ada kita di sini nikah bayar tunai. Selalu kan saya terima nikahnya, mas kawinnya, sebagaimana tersebut di atas tunai, pasti tunai. Nggak ada orang nikah kredit, nggak ada, ya kan? Tapi di Mesir justru kebalikan, hampir tidak ada laki-laki yang menikahi istrinya dengan mahar tunai, nggak ada kredit. Tergantung mau yang berapa tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, DP berapa, cicilan berapa, begitu kira-kira kayak orang kredit motor, gitu kan? Sehingga kalau ada orang udah berumah tangga, udah punya anak, dia mau ribut, dia mau pisah gitu kan, itu salah satu syaratnya adalah mahar bayar dulu, jangan mahar masih ngutang, ini dicerai, itu jadi urusan, ya. Jadi harus ada pelunasan cicilan motor, mahar bayar dulu, baru bisa ceraiin. Gitu. Jadi itu asik juga Pak. Orang di Mesir itu agak susah kawin cerai. Mau kawin susah karena maharnya mahal banget, mau cerai juga susah karena tuh lunasin dulu, baru bisa cerai. Begitu. Nah kalau enggak, dia terus kena kewajiban untuk membayarkan maharnya. Jadi nomor 1 itu lunasin dulu maharnya kalau orang cerai. Sedangkan dalam kasus fasakh, ya, hak untuk mendapatkan mahar gugur dengan sendirinya. Bahkan mahar yang sudah diberikan pun harus dikembalikan, ya, selesai. Gitu. Kemudian mut'ah, ini bukan kawin mut'ah ya, lain lagi. Mut'ah itu ya semacam uang pesangon dari suami ketika suaminya menceraikan istri, ya. Kamu saya cerai, ini uang apa istilahnya, uang kerahimannya lah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, tergantung gitu ya. Itu kalau cerai, tapi kalau fasakh nggak ada. Apalagi nafkah, ya. Dalam kasus talak, meski seorang istri sudah ditalak oleh suaminya, tapi selama masa iddah yang lamanya 3 kali haid atau suci dari haid, istri itu tetap berhak menerima nafkah dari suaminya selama masa iddah itu belum habis 3 bulan lah kira-kira. Namun dalam kasus fasakh, hak untuk menerima nafkah dari suami sesuai fasakh itu tidak ada. Itu bedanya.
Nah kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, fasakh itu punya beberapa konsekuensi hukum ya. Jadi konsekuensi hukumnya yang pertama adalah ini yang tadi saya katakan, suami bukan duda dan istri bukan janda. Kalau orang nikah lalu cerai, ya begitu cerai suaminya sudah statusnya dan istrinya ya statusnya janda secara status gitu ya. Nah, tetapi karena ini bukan cerai, ini adalah pembatalan pernikahan, berarti mereka dianggap masih perawan, masih berjanda ya. Pasangan suami dan istri yang berpisah dengan cara fasakh, status keduanya sama-sama bukan muda, bukan janda. Keduanya terhitung masih tetap berstatus perjaka dan perawan di mata hukum. Nah ini pengaruhnya begini Pak, bukan hanya sekedar status sosial di tengah masyarakat, tapi ini kaitannya dengan hukum. Hukum itu begini, kan kalau orang berzina di dalam hukum Islam itu kan hukumannya ada dua. Pertama dirajam, dilempari batu sampai mati. Yang kedua dicambuk 100 kali. Tergantung statusnya dia ini janda atau perawan, atau kalau lagi duda atau perjaka gitu ya. Sebenarnya bukan masalah duda atau perjakanya, sudah pernah menikah syar'i sebelumnya atau belum, atau lebih tepatnya sudah pernah melakukan jima yang halal atau belum. Nah itu batasnya di situ sebenarnya. Tapi lebih gampangnya kita bilang muda, janda gitu aja ya. Nah kalau orang yang sudah pernah menikah ya, sudah pernah menikah, baik dia masih punya istri ataupun sudah cerai istrinya gitu ya, yang tadi dibilang muda itu, kalau dia pernah menikah lalu dia berzina, maka hukumannya rajam, dibunuh, dihukum sampai mati, dilemparin batu sampai mati. Itu hukum rajam berlakunya buat pelaku zina yang muhson istilahnya. Nah muhson itu maksudnya adalah ya yang sudah pernah menikah atau melakukan jima yang halal. Nah sedangkan kalau dia belum pernah menikah sebelumnya gitu ya, terus dia berzina, hukumannya bukan hukuman rajam, bukan hukum mati, tapi hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, zani wa zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka 100 kali pukulan. Itu pengaruhnya kalau cerai dalam keadaan fasad karena anggap ya, dia pernah berhubungan suami istri atau melakukan pernikahan, itu dianggap tidak pernah ada, kembali statusnya seperti belum pernah menikah sebelumnya, tidak ada juga, tidak ada janda. Kemudian yang nomor dua, istri tidak perlu menjalani masa iddah kalau fasakh ya. Istri yang pisah dengan suaminya lewat cara fasakh tidak perlu menjalani masa iddah, sebab masa iddah yang wajib dijalani itu hanya berlaku bila terjadi talak. Maka dia tidak perlu menetap di rumah suaminya selama 3 kali suci dari haid, seperti kalau wanita yang ditalak. Juga tidak dilarang berhias, menerima pinangan dari laki-laki lain, bahkan juga boleh langsung nikah saat itu juga. Ya kalau orang cerai Pak, nggak bisa langsung dinikahi, istilahnya kudu ibu jandamu gitu ya. Wah itu lama dulu nungguin janda, tergantung. Kalau dicerai kan 3 kali suci dari haid, hitungin aja. Kalau haid sekali sebulan, 3 kali haid ya 3 bulan. Tapi kalau janda
dalam arti ditinggal suaminya meninggal, maka 4 bulan 10 hari baru bisa menikah lagi. Tapi, nah ini yang menarik, kalau statusnya bukan talak, statusnya fasakh, pagi dia masih jadi bini orang, jam 6 pagi masih bini orang, jam 7 fasakh, jam 8 kawin lagi, itu bisa. Kenapa? Ya karena dia bukan janda, tidak perlu ada istilah yang namanya menjalani masa iddah. Begitu dia sudah selesai, dia bisa langsung akad nikah lagi, tidak perlu melewati masa menunggu. Kemudian yang nomor 3, nah ini dia nih, mantan suami istri tidak saling mewarisi. Ya, pasangan yang terpisah dengan cara fasakh tidak saling mewarisi. Berbeda dengan pasangan yang berpisah dengan cara talak atau wafat. Selama masa iddah masih berlaku, maka apabila salah satu dari mereka itu wafat, sebagian dari hartanya menjadi hak waris dari mantan pasangan. Ini misalnya nih, dalam kasus suami menceraikan istri, ini suami menceraikan istrinya, lalu sebulan kemudian suaminya meninggal dunia. Istrinya saat itu secara otomatis masih menjadi ahli waris dari mendiang suaminya, sebab masa iddahnya masih berlaku. Ini Pak, batasannya di situ. Batasan mereka sebagai suami istri itu kalau iddah sudah selesai. Nah kalau masih dalam masa iddah, suaminya meninggal, maka dia masih dianggap sebagai istri yang sah dan dapat warisan. Sedangkan dalam kasus suami istri yang berpisah dengan cara fasakh, begitu keputusan fasakh berlaku, maka keduanya sama-sama tidak saling mewarisi. Ya. Misalnya suaminya wafat, maka mantan istrinya itu tidak berhak atas harta mantan suaminya itu. Begitu juga kalau istrinya meninggal, maka suaminya tidak berhak menerima waris dari mendiang istrinya. Baik, jemaah sekalian, sekarang kita masuk pada bagian yang paling utama. Tadi kan dikatakan bahwa fasakh itu harus ada sebabnya. Nah sekarang kita akan bicara apa sih hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk terjadinya fasakh. Ya. Fasakh hanya boleh dan sah dilakukan apabila ada penyebab yang bisa diterima syariat. Dalam prakteknya ada penyebab yang sifatnya hanya membolehkan fasakh, tapi tidak sampai mewajibkan, dan ada juga penyebab yang sifatnya sampai harus mewajibkan fasakh. Itu dua. Ya, ada yang kalau ini terjadi boleh fasakh walaupun tidak wajib. Tapi ada yang kedua, kalau ini terjadi kudu mesti wajib fasakh, tidak bisa tidak. Nah, apa saja? Kita lihat yang pertama. Pertama, terbuktinya persaudaraan sesusuan atau terbuktinya kemahroman yang paling gampang, ya. Pasangan suami istri apabila terbukti kemudian bahwa mereka ternyata punya hubungan mahram mu'abbad, ya, mahram yang selama-lamanya, ya, maka pernikahan mereka harus segera difasakh, walaupun punya anak, walaupun saling cinta, walaupun tidak ada masalah keributan di antara keduanya, tapi suami istri ini saudara sesusuan, mahram, tidak boleh terjadi perkawinan di antara mereka, fasakh. Dan kemungkinan terbesarnya kasus ini terjadi pada kasus saudara sesusuan. Kalau kakak beradik kandung beneran tuh biasanya sih nggak separah ini. Yang sering terjadi kalau ada persusuan. Ya. Nah, apabila bisa terbukti dan ada saksi bahwa suami dan istri pernah menyusu pada wanita yang sama, ya, maka keduanya menjadi mahram mu'abbad.
Sedangkan pernikahan dengan mahram yang senasab atau karena musyawarah itu jarang terjadi gitu ya. Karena dari awal kan sudah diperiksa di mahram atau bukan. Ya kalau masih kerabatnya, keluarganya, pamannya, bibinya dan sebagainya kan langsung ketahuan gitu ya. Yang nggak ketahuan itu kalau saudara susu-susuan atau anak ini terpisah sejak kecil dan mereka nggak tahu bahwa mereka itu kakak beradik misalnya, itu bisa terjadi. Oke, itu penyebab yang pertama. Kalau yang kedua, fasadnya akad nikah. Beda ya, tadi fasad pakai kok, ini fasad pakai dal. Maksudnya gimana? Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya fasad. Bahkan para ulama menyebut bahwa hukum fasad dalam hal ini bukan sekedar boleh, melainkan menjadi suatu kewajiban atau keharusan. Contoh, akad nikah yang cacat dan fasad misalnya nikah tanpa wali yang sah menurut syariat, ya, tanpa wali yang sah. Jadi gini Pak, ini perempuan pengen kawin, tapi bapaknya tidak setuju. Kawin lari Pak, kawin lari, lalu nikah di tempat lain dengan wali sangat temunya, ada ustadz, ada kiai, jangan apalah begitu, lalu dinikahkan begitu saja. Nah, itu fasad ya, enggak sah pernikahannya itu. Walaupun sebagian orang mengatakan bisa, boleh dan sebagainya, tapi itu rusak. Kenapa? Karena Nabi SAW menegaskan bahwa seorang wanita menikah tanpa izin dari ayah kandungnya, maka nikahnya itu batil. 3 kali kata Nabi, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. Nah, jamaah sekalian, kalau kita melihat ada fenomena, ada model kawin lari, model kayak gitu, dinikahkan lalu mereka berumah tangga, itu kalau ditelusuri, dipelajari lebih dalam, ternyata kok ketahuan, wah ini nikahnya nggak benar nih, walinya nggak benar, gitu kan? Ya sudah, berarti mereka bisa dianggap tidak pernah terjadi pernikahan, bukan disuruh cerai. Karena kalau disuruh cerai berarti pernikahan mereka dianggap sah, tidak disuruh cerai, difasah, dianggap tidak pernah terjadi. Ya. Atau selain itu juga ada akad nikah yang dilakukan tanpa adanya saksi yang memenuhi syarat. Ya, pernikahannya ada walinya sih ya, tapi nggak ada saksinya, gitu kan, sama juga bohong, gitu kan. Itu juga nikah yang fasad, yang batil. Maka jalan keluar itu perlu difasah, dipisah, ya. Oke, itu pertama. Kedua, yang ketiga, salah satu pasangan masuk Islam, yang lain tidak. Wah, ini ceritanya nih non muslim, ya. Pasangan suami istri yang non muslim, ya. Lalu salah satunya masuk Islam, tapi yang lainnya tetap bertahan dengan agama sebelumnya, maka hal itu bisa menjadi salah satu sebab fasad atas pernikahan mereka. Kalau dibilang bisa, berarti tidak harus, tapi bisa. Ya, contohnya adalah kasus putri Nabi SAW, Zainab binti Rasulullah. Zainab ini anaknya Nabi, tapi sudah nikah sebelum Nabi diangkat menjadi utusan Allah. Sejak masih jahiliyah itu dia sudah nikah dengan Abul As. Nah, menikahlah mereka. Kemudian tidak lama setelah itu Rasulullah pun diangkat jadi Nabi, jadi Rasul. Lalu beliau berdakwah pada keluarganya, putrinya Zainab diajak masuk Islam, masuk. Tapi suaminya Abul As tidak mau masuk Islam. Nah, sebenarnya kalau mau difasah itu bisa, tapi rupanya Zainab tidak mau, ya. Abul Asnya juga tidak mau. Ya, akhirnya mereka jadi suami istri beda agama, beda keyakinan.
Tapi ingat ya, ini awalnya mereka non-muslim, salah satunya masuk Islam, yang satunya lagi nggak mau. Ya sebenarnya sih Abdul As ini nanti di akhirnya juga dia akan masuk Islam sih, tapi masih lama gitu. Nah di awal-awal dia belum mau masuk Islam. Sebenarnya kalau mau difasah bisa, tapi ternyata tidak difasah. Dan karena tidak difasah, sampai akhirnya nanti Abdul As masuk Islam, ya sudah langsung kumpul lagi bersama dengan istrinya Zainab. Nah sekarang nomor 4 ini kebalikan, ya. Apabila salah seorang dari suami atau istri murtad, di pasangan muslim berarti kan, salah satunya murtad keluar dari agama Islam, sedangkan yang satunya tetap menurut agama Islam, ya, maka pernikahan mereka juga bisa difasih, ya, bisa dibatalkan dengan hukum, gitu ya. Baik, kemudian yang nomor 5, khiyar al-bulugh. Istilah khiyar al-bulugh maksudnya adalah pilihan yang diberikan kepada seorang wanita yang sejak sebelum baligh telah dinikahkan oleh wali yang bukan ayah atau kakeknya. Ketika wanita yang terdahulu menjadi istri orang itu memasuki usia baligh, dirinya berhak mengajukan fasakh atas pernikahannya kalau dia menginginkan. Jadi ini bukan budaya kita. Di kita nggak dikenal. Bahkan dalam sistem hukum positif negara kita itu kriminal, pelakunya masuk penjara. Tapi di negara-negara lain itu dianggap lazim dan biasa. Anak SD yang laki baru kelas 3 SD, sunat juga belum, yang perempuan kelas 1, ya kan? Biasa main bunuh-bunuhan, ya, tapi orang tuanya menikahkan mereka berdua. Jadilah mereka suami istri, gitu ya. Suami istri tidak masuk akal, gitu kan? Kalau kita melihatnya nggak masuk akal, tapi secara hukum syariat dimungkinkan. Dan saya terus terang, kalau orang Indonesia belum pernah lihat ada yang nikah sejak kecil. Tapi kalau orang Arab, mobil khusus di Yaman, nah saya ketemu orangnya, ya dosen atau guru saya sendiri, itu beliau cerita, ya beliau punya istri 3, tapi dia cerita sebenarnya saya istri bukan cuma 3 nih, sebenarnya kalau hitung ada 4. Gimana ceritanya? Dulu waktu aku masih kecil di kampung Ame di Solo di Yaman, itu udah diajar, udah dinikahi, ya, sama saudara, masih saudara sepupu, dikawinin begitu, udah suami istri. Itu kalau di sana tuh, kalau saya tanya ya, ngapain tuh anak kecil-kecil dikawinin sih? Buat apa? Gitu kan? Itu kan bukannya kriminal, kejahatan, apa sih, pelecehan pada anak kecil, kalau kecil-kecil dikawinin gitu kan, bukan kita. Tapi di sana ternyata tidak. Itu bagian dari bentuk kehidupan realitas mereka, yaitu kalau ada 2 keluarga besar pengen disatukan, ya caranya anak kecil dari keluarga ini sama anak kecil dari keluarga itu dikawinin. Nanti 2 keluarga besar itu jadi menyatu gara-gara pernikahan itu. Tuh kalau di sini Pak, mungkin orang kampung apa anak kecil dikawinin kayak gitu. Tapi ini kita di sana mereka biasa kayak gitu. Nah, kan kecil-kecil dikawinin itu kan lama-lama dia pada gede tuh. Begitu udah gede, udah balik, kan susah ya. Ya, karena pukul bininya dia gitu, kenapa bukan yang lain, gitu kan? Yang hijau itu kan merah, yang laki kayak begini kan gak ada yang bagusan apa, gitu kan? Jadi pada gak suka nih sama pasangannya, karena dari kecil udah dikawinin begitu. Nah itu ada yang namanya khiyar bulugh. Begitu dia sudah balik, dia berhak untuk menentukan saya ogah jadi suaminya, saya ogah jadi istrinya. Itu bisa sebagai dasar untuk diadakannya pasang, gitu ya. Kemudian yang nomor 6, khiyar ifaqah minal junun. Jadi aneh-aneh nih orang zaman dulu kalau bikin kitabnya kacau.
khiyar ifaqah minal junun. Artinya adalah pilihan setelah seseorang sembuh dari gila. Maksudnya adalah pilihan bagi suami istri untuk mengajukan fasakh atas pasangannya yang tidak kunjung sembuh dari penyakit gila. Jadi suami istri ini lakinya gila, gitu, tengah jalan. Nah itu istrinya boleh menuntut fasakh dari suaminya, gitu ya. Atau nomor 7, terdapatnya aib, ya. Aib ini jarang di kita di Indonesia, tapi di Arab biasa. Ya. Pihak suami atau pihak istri itu berhak, ya, menurut para ulama. Di antara sebab mungkinnya terjadi fasakh adalah kalau ada aibnya. Aib itu pada diri suaminya atau pada istrinya ada hal-hal yang nggak bisa diterima, gitu ya. Nah, kemudian nomor 8, ini susah nih Pak. Kurangnya mahar atau nafkah dari suami. Dalam kasus di mana suami tidak mau melunasi mahar sesuai dengan yang telah disetujui. Ini kalau kita bilang kredit, Pak, kredit macet, ya kan? Kredit motor, DP lunas, cicilan nggak jelas, gitu. Itu kalau udah berkali-kali kena penalti, datang gitu, apa? Disita motornya kan, diambil gitu kan, kredit macet. Gitu. Nah itu dalam kasus pernikahan bisa, ya, mahar kagak lunas, ya udah, berarti kita batalin aja pernikahan ini. Itu bisa terjadi, gitu. Cuman bukan di Indonesia, nggak ada kejadian kayak gitu. Paling ada di sinetron. Juga saya belum pernah lihat sih ada sinetron orang difasakh gara-gara maharnya belum lunas, gitu ya. Nah, yang terakhir nih Pak, nomor 9, tidak sekufu. Ini juga nggak ada contohnya di Indonesia orang tidak sekufu, ya. Tidak sekufu dalam istilah bahasa Arab artinya saya disebut dengan adamul kafa'ah, tidak selaras atau tidak sebanding, gitu ya. Kafa'ah dalam hal ini bermakna mumasalah, kesetaraan atau musawah, kesamaan, ya. Maksudnya keadaan di mana suami istri tidak setara atau tidak saling sekufu, ya. Cuman kalau kita di zaman sekarang itu hampir tidak ada. Di Indonesia tidak ada. Kufu-kufuan itu susah. Tapi kalau di Arab itu mungkin kufu. Karena begini Pak, mereka sangat fanatik dengan darah keturunan, ya. Sesama Arab itu masih ada kasta-kasta, yang atas, yang tengah, yang bawah itu ada. Nah, kasta yang rendah itu kalau yang laki kasta yang rendah nikah dengan perempuan dari kasta yang tinggi itu bermasalah, tidak sekufu, dan jadi masalah terus, jadi omongan terus, jadi penderitaan seumur-umur mereka berumah tangga. Mungkin keduanya nggak masalah, keluarganya yang mempermasalahkan, nggak selesai-selesai. Dan itu manusiawi, diakui dalam agama Islam dan kejadian di masa Nabi. Zaid itu maula, budak, ya, pembantunya Rasulullah. Zainab itu wanita kelas atas, keturunan tingkat, berdarah biru Quraisy. Nggak tahu bagaimana mereka menikah, tapi kagak level, nggak level. Dari segala sesuatunya itu kagak level, gitu, ya kan? Mau dipaksain bagaimana juga, tetap aja pandangan masyarakat di sana di masa itu tidak bisa menerima. Ada budak nikah sama wanita syarifah, nggak bisa, nggak diterima dalam segala kondisi di sana. Dan itu uruf yang ada di masa mereka. Maka akhirnya Zaid pisah, menceraikan istrinya. Siapa sih Zainab itu? Ya. Nah itu masuk akal dan tergambar di masyarakat yang seperti itu. Tapi kalau kita di zaman sekarang enggak, karena sehebat-hebatnya orang kita Pak,
dikit Pak ya. Itu kita paling kita tahu kakek kita 2 level di atas kakek kita. Saya nih misalnya, orang tua saya Kiai Mahfud Basir, bapaknya Haji Basir, bapaknya Haji Naim, bapaknya Haji Baheran. Sampai di situ selesai masalah. Kesononya saya tidak kenal. Bibit apaan kalau cuma sampai 5 doang. Kalau bibit itu sampai nabi gitu istilahnya. Di kita nggak ada orang yang punya keturunan yang sejauh itu. Ya, paling-paling keturunan ya bapaknya di kampung di mana nggak ketahuan, tapi dia di Jakarta sukses, duitnya banyak, jadi pejabat, hidupannya mentereng, udah kawin aja selesai kan. Bibit mah nggak ada urusan gitu. Di kita nggak ada urusan siapa bapaknya, dari mana keturunan, nggak ada penting-pentingnya, dan nggak masuk akal kalau hari ini orang masih ngeributin keturunan. Lucu buat kita gitu kan. Tapi itu kita nanti ada lapis masyarakat tertentu yang itu jadi urusan. Kata-kata di keraton Jawa misalnya, itu di Mangkunegara atau di keraton Jogja sendiri gitu kan. Nah itu semua masih menjadi urusan, walaupun juga sudah tergerus dengan zaman sih ya. Tapi itu kan kita sekarang, orang di masa lalu itu jadi urusan keturunan darah biru dan seterusnya. Itu penting. Sehingga buat mereka ya, memfasa suami istri yang beda derajat itu dianggap sah. Masyarakatnya memandang memang harus dipisah, tidak bisa. Tapi itu dulu, kalau ada orang kayak gitu kita bilang feodal, ya kan dilanggar, gitu kita kata-katain. Manusia semua sama, seperti gigi yang ada di sisir ya. An-nasu sawasiyatun ka asnanil musyrik, la farqa baina arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bittaqwa. Itu enak Pak kita ngomongnya di sini zaman sekarang modern. Ngomong kayak gitu di Arab tampol Pak. Wah, ya Arab sama bukan Arab sama. Apa bisa? Arab tinggi, yang bukan Arab atau bisa? Itu di sana Pak, di kampungnya dia. Di sini mah kita tampol orang-orang yang ngomong apa semua manusia sama, nggak ada beda-bedanya. Setiap daerah punya morf yang berbeda-beda. Kita kebetulan morfnya udah nggak ada lagi feodalisme, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita baca kitab fikih klasik zaman dulu, itu jadi perkara beda derajat, setengah keturunan, pandangan masyarakat dan sebagainya. Maka masuk tuh, ya, tidak sepupu jadi urusan. Baik, kita bisa lagi terakhir ya. Apakah pasangan yang sudah difasakh itu boleh bersatu kembali? Ada 2, bisa dan tidak bisa. Ya. Yang pertama bisa. Pada dasarnya semua perpisahan lewat fasakh masih dimungkinkan untuk kembali. Ya, namun terkadang ada kasus-kasus yang secara tegas tidak mungkin kembali lagi. Yang bisa kembali lagi apabila tidak ada penghalang yang tetap, seperti alasannya karena tidak sepupu, ya. Itu kan alasannya kayak mengada-ada gitu kan, atau terdapat yang lain. Itu mengada-ada juga. Nah, kalau suaminya udah nggak apa-apa dah, bisa-bisa aja. Kurangnya mahar misalnya, ternyata bisa digoyang lagi, ditawar ulang dan sebagainya. Khiyarul dulu, khiyarul fawadan itu masih bisa balik lagi. Nah, tapi yang kedua dia tidak bisa balik lagi apa? Ya tadi kalau saudara susu-susuan mau bilang apa? Ya, untuk selamanya mereka tidak akan pernah bisa balik lagi. Atau murtad yang memang udah nggak bisa dialuin lagi gitu kan? Nah itu kalau dia sudah seperti itu berarti fasakhnya mungkin akan seterusnya